Bismillahirrahmanirrahim. Qala nusannifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ta'alaina min barakatihi wa midana bi asrarihi. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Qala fi awarifil ma'arif la yablughu al-abdu haqiqatat tawadu'i illa inda lum'ani nuril musyahadati fi qalbihi. Imam Surawardi dalam kitab Awariful Ma'arif berkata, seorang hamba tidak akan bisa mencapai hakikat tawadhu kecuali di saat melihat kilauan cahaya, menyaksikan Allah di dalam hatinya. Fa inda dzalika tadzubu an-nafsu. Ketika si hamba itu melihat kilauan cahaya, musyahadah, menyaksikan Allah di dalam hatinya, maka hatinya itu akan hancur lebur. Orang itu tidak akan mencapai derajat tawadhu yang sejati kecuali dalam hatinya itu sudah menyaksikan cahayanya Allah. Kalau hamba ini sudah menyaksikan kilauan cahaya Allah, maka di saat itulah si hamba ini hatinya akan hancur lebur, akan merasa hina, dina, lemah, tidak berdaya. Jadi kalau kita itu sudah menyaksikan Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, maka dalam diri kita ini akan merasa kita itu lemah, tidak berdaya, tidak punya upaya dan kekuatan. Bayangkan kita dikasih sakit sedikit saja, kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Kalau sudah seperti itu baru kita sadar bahwa kita itu seorang hamba yang lemah. Makanya seseorang tidak akan mencapai derajat hakikat tawadhu kecuali sudah menyaksikan kilauan cahaya, menyaksikan Allah di dalam hatinya. Ketika sudah menyaksikan kilauan cahaya Allah, di saat itulah hati si hamba ini akan apa? Akan lemah, akan terenyuh, ya, akan merasa hina, dina, tidak berdaya, tidak mempunyai upaya dan kekuatan. Wa inda zawabaniha sofa'uha an ghasyil kibri wal ujubi. Di saat hatinya hamba ini sudah hancur lebur, di saat itulah hati si hamba ini jadi bersih, jadi bening, ya, dari sifat sombong, ujub. Jadi kalau selama dirinya itu masih mempunyai pengakuan orang yang kuat, orang yang digdaya, berarti kesombongan, ya, dan ego serta pengakuannya itu masih ada. Tetapi kalau kita itu merasa lemah, kecil di hadapan Allah, baru hati kita itu akan bersih dari sifat sombong, bersih dari sifat ujub, ya. Makanya dalam meniti jalan menuju Allah, kita itu butuh seorang mursyid, seorang penuntun, pembimbing, ya. Jenis masyayikh itu banyak sekali. Ada syuyukh muallim, ya. Ada namanya guru pengajar. Kalau guru pengajar itu kita dicari, disuruh, diperintah untuk mencari guru pengajar sebanyak-banyaknya. Kita boleh punya guru fikih, punya guru ilmu tauhid, ilmu nahwu, ilmu shorof, ya, dan ilmu-ilmu yang lain. Itu disebut dengan masyayikh muallimin, ya, guru pengajar. Ada masyayikh murabbiyin,
ada jenis guru itu murabbi. Murabbi itu pendidik. Ya, perlu dibedakan antara pengajar dan pendidik. Lah, guru murabbiin inilah yang mentarbiyah, yang mendidik kita, yang mengajari adab sopan santun kepada kita. Lah, ini juga boleh banyak. Kita boleh bertabarruk, mencari berkah dengan kiai ini, habib ini, sebanyak-banyak, silahkan. Kita memang diperintahkan untuk mencari guru muallimin dan murabbiin sebanyak-banyaknya. Ada guru mumakin, ya, guru yang membimbing rohani atau spiritual kita. Nah, ini nggak boleh banyak, harus satu, ya, harus satu. Ya. Jadi guru yang membimbing rohani atau spiritual kita itu harus satu. Nggak bisa kita berguru, ya, dengan banyak mumakinin, ya. Harus satu. Lah, guru kita di sini siapa? Gusmi. Gusmi itu termasuk waliyun min auliya illah, salah satu wali dari beberapa walinya Allah. Kalau sampean bertanya, Pak Ustadz, bukankah Gusmi sudah wafat? Terus apakah kita bisa belajar dengan orang yang sudah wafat atau mati? Kalmakola Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu, ya, sebaik-baik guru adalah guru yang sudah meninggal. Kenapa? Sebab mulahadzah, pandangan, sorotan guru yang sudah wafat, yang sudah meninggal, itu lebih fokus mentarbiyah as-salikin atau al-muridin. Jadi seorang guru mursyid yang sudah wafat itu lebih concern di dalam mentarbiyah murid-muridnya. Kenapa? Karena di saat beliau masih hidup itu masih disibukkan dengan urusan keluarganya, urusan anak istrinya. Tetapi ketika sudah wafat itu masih justru lebih fokus di dalam memperhatikan santrinya. Makanya semua pengamal dzikrul ghafilin yang punya robitoh atau hubungan batin itu dalam tarbiyah Syekhina wa murabbir rohina Syekh Hamim Jazuli, ya. Di dalam bimbingan dan didikan, ya, Gusmi. Karena Gusmi sudah wafat, maka supaya robitoh atau hubungan ini tidak putus harus kita sambung melalui zuriyah, melalui siapa? Keturunannya. Makanya dawuhnya Gus Abud apa? Pengamal ghafilin, ya. Pengamal dzikrul ghafilin kalau tidak dekat dengan keluarga Gusmi itu hampa. Sampai tiap hari baca Fatihah 100 kepada aulia, ya, baca istighfar. Tapi kalau tidak ada robitoh atau hubungan batin dengan dzurriyyah, ini sia-sia. Sebab kita ke surga itu tidak bisa nyelonong sendiri, Pak. Besok kelak di hari kiamat itu manusia akan dipanggil dengan pemimpinnya. Yauman nad'u kulla unasim biimamihim. Di hari itu manusia aku panggil dengan pemimpinnya. Faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahu wala yuzlamuna fatila. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka mereka akan diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak akan dizolimi sedikit pun. Besok kita kalau mau menuju surga itu dibawa panji seorang pemimpin, ya. Di dalam ayat yang lain Allah menjelaskan wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Allah itu akan menggiring orang-orang yang beriman ke surga itu berkelompok-kelompok. Coba saya mau tanya, sampean kalau haji atau umroh tanpa dibimbing seorang mutawif, kira-kira bisa melaksanakan haji enggak dengan benar? Ke Mekah sendirian, ini
tawafnya berapa kali, tanpa ada seorang pembimbing bisa nggak? Nggak bisa. Makanya orang yang berguru, ya, orang yang belajar, ya, nggak punya guru, itu gurunya siapa? Setan. Ya. Jadi man la syaikha fa syaikhuhu syaiton. Jadi orang yang tidak punya guru itu gurunya siapa? Setan. Ya. Gurunya hanya dari Mbah Google, ya, atau dari share-sharean WhatsApp, atau dari Facebook. Ini nggak bisa. Kalau untuk sekedar menambah hasanah keilmuan itu boleh, silahkan. Tadi dikatakan silahkan nyari guru pengajar sebanyak-banyaknya, tetapi guru yang membimbing rohani kita itu cukup satu. Nah, di hadapan guru rohani itu kita harus seperti mayit, seperti mayit di depan siapa? Orang yang mandi kan mau dibolak-balik, ya, suruh miring, diapain terlentang, ya diem aja. Ya, harus husnudzon terus, ya, berprasangka buruk. Yang langka sekarang itu kesungguhan seorang murid atau loyalitas seorang murid terhadap guru. Ini yang langka. Kesungguhan itu yang nggak ada. Kalau guru sudah mentarbiyah, itu tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na, sendiko dawuh. Kecuali perintahnya itu bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita tidak wajib taat, ya, dalam perintah yang berbenturan, ya, atau dengan perintah yang melanggar aturan syariat. Misalnya ada seorang guru nyuruh kita, "Yuk kamu zina." Lah itu nggak boleh diikuti. Tetapi selama perintahnya itu baik, tidak benturan dengan norma-norma agama, maka kewajiban kita sebagai seorang murid itu hanya sami'na wa ata'na. Ya, misal guru memberi amanat kita besok berangkat, ya seorang santri itu ya adanya sami'na wa ata'na. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu begini, wa idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Orang mukmin itu kalau diseru, diajak menuju Allah dan Rasulnya, ucapan mereka itu cuma satu, sami'na wa ata'na, sendiko dawu, siap laksanakan. Tapi dalam hal ini biasanya logika kita itu berpikir, apalagi udah bermain akal, otak, wah gimana ya, alasan ini sibuk, alasan ini capek, alasan ini nggak ada uang, wah ini tuh macam-macam. Nah, ini butuh penempaan. Seorang murid ketika suluk, ya, atau meniti jalan menuju hadirat Allah itu butuh ditempa mental spiritualnya kuat atau tidak. Itu baru mentalnya, belum nanti hartanya, belum nanti loyalitasnya. Makanya nyari murid yang siddiqin, ya, yang sungguh-sungguh itu yang langka zaman sekarang. Kalau wali ila yaumil kiamah itu tetap ada. Jika ada wali satu wafat, Allah akan ganti, ya. Allah akan ganti. Bahkan guru mursyid itu sangat dekat, hanya kita aja yang nggak mau mendekat. Makanya kalau kita, ya, tidak bisa menuju Allah sendiri, maka ndereklah, ya. Atau ndereklah itu artinya apa? Ikuti, ya. Jadi kalau sekalian tidak bisa berangkat sendiri, nunuto, ya. Kalau menuju Allah kita itu tidak bisa sendirian, ya nunut itu ikutlah, ya. Makanya benar kata Imam Syafi'i, ya, uhibbus sholihin walastu minhum. Imam Syafi'i yang alim itu pernah dawuh seperti ini, aku itu mencintai orang-orang yang soleh, ya, walaupun aku bukan orang soleh. Sekalipun kita itu belum bisa menjadi orang yang baik, paling tidak kita itu cinta dengan orang yang baik. Walaupun kita belum menjadi wali-wali Allah atau kekasih Allah, kita harus punya rasa mahabbah atau cinta dengan kekasihnya Allah, karena merekalah yang akan mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak bisa nyelonong sendiri, jalan sendiri. Nah ini perlu diperhatikan. Jadi jenis guru itu ada macam-macam. Ada syekh mu'allim, ya, seorang guru pengajar.
cari sebanyak-banyaknya ya. Ada syekh murabi, syekh yang mendidik, guru yang mendidik, silakan cari yang sebanyak-banyaknya. Tetapi syekh mumakin itu cukup satu, seorang guru yang mentarbiyah, membimbing rohani kita menuju Allah Subhanahu wa taala, itu satu. Sebab kalau gurunya banyak nanti akan benturan. Guru satu ngajak ngalor, yang guru berikutnya ngajak ngidul. Nah ini nggak akan ketemu. Yang satu ngajak ngetan, yang satu ngajak ngulon, ini nggak ketemu ya. Makanya jangan sampai ya, kita itu tidak punya guru mursyid ya. Jangan sampai kita itu tidak punya guru, seorang pembimbing yang menuntun, membimbing kita menuju hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida. Sebab orang kalau sudah disesatkan oleh Allah, maka dia tidak akan menemukan seorang wali mursyid ya. Jadi oleh karena itu ya, saya anjurkan bagi pengamal dzikrul ghafilin agar mempunyai robitoh. Robitoh itu apa? Koneksi, hubungan dengan masyayikh ya. Paling tidak sampai itu ya, dekat ya. Kalau belum bisa dekat Allah, dekatlah dengan orang yang dekat sama Allah. Sampean kan belum bisa deket sendiri sama Allah, ya paling enggak sampean kudu deket, harus deket dengan orang yang deket dengan Allah. Siapa? Wali-wali Allah. Jangan menjauh, apalagi menghindar, apalagi musuhi. Naudzubillah min dzalik ya. Kita belum bisa deket sama Allah. Caranya supaya bisa deketin orang yang deket sama Allah. Mereka lah yang akan apa? Menyeret kita, yang akan menarik kita, yang akan menuntun kita supaya kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada kebencian, layanin ya. Nah ini, oleh karena itu murid itu harus apa? Punya sifat siddiq, kesungguhan ya. Kesungguhan ini yang langka, itu muridnya siddiq. Kalau walinya ada, bahkan guru pembimbing kita itu bisa di depan mata kita, di depan pintu kita, asal kita itu bersungguh-sungguh ya. Kalau belajarnya sama kaset ya kusut ya. Kalau belajarnya sama internet ya nanti kusut ya. Yang penting dibangun ini apa? Robitoh rohani, jadi hubungan batin itu yang perlu dijalin ya. Sampun ya. Tsumma 'allala ma taqaddama biqaulihi la yukhrijuka 'anil wasfi ay an awsafi nafsika kal kibri wal ujbi illa syuhudul wasi ay syuhudu sifati rabbih ka'azzamatihi. Jadi kalian tidak akan mampu keluar ya, dari sifat kesombongan dan sifat ujub kecuali sudah menyaksikan atau melihat sifat Allah, seperti sifat agungnya Allah. Jadi kalau kita itu sudah melihat Allah itu maha besar, kita itu sangat kecil. Allahu Akbar. Coba dunia ini milik siapa? Dunia seisinya milik Allah ya. Terdiri dari berapa benua? 7 benua. Ada Asia, Afrika, Amerika, Australia lah itu dan lain sebagainya lah. Benua nanti dibagi berapa negara, dibagi berapa apa provinsi, dibagi berapa kabupaten, dibagi di kecamatan, dibagi kampung, desa. Lah kita itu bagian kecil yang ada di desa itu. Berarti kita itu kecil, yang maha besar itu siapa? Allah ya. Kalau kita sudah melihat sifat agungnya Allah, maka kita akan merasa kecil. Kalau Allah itu besar berarti itu kecil. Kalau kita merasa kecil, maka kesombongan yang ada di dalam diri kita, sifat ujub ya, bangga diri yang ada di dalam keluar, itu dengan sendirinya akan apa? Keluar ya. Makanya kita harus bisa menyaksikan bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kuat, Allah itu maha perkasa. Kita itu sangat kecil, sangat lemah, sangat tidak berdaya. Sampun. Mungkin itu saja.